Assalamualaikum Bu Yuli. Waalaikumsalam, Pak. Apa kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih Bu. Jadi di sini Bu, mohon maaf Ibu sesuai dengan jadwal atau kesepakatan kita kemarin ya, bahwasanya Ibu kita hari ini akan melaksanakan kegiatan supervisi akademik ya. Di sini nanti Ibu akan saya amati. Oh iya, ngomong-ngomong Ibu nanti masuk di kelas berapa Bu? Di kelas 8, Pak. Oh, sudah dipersiapkan modul ajarnya Bu? Sudah kemarin Pak. Oh iya, makasih Bu. Ya, ini modul ajar Ibu bahan bacaannya. Baik Ibu, kalau boleh tahu dari modul ajar ini tujuan pembelajaran yang nanti akan Ibu sampaikan di kelas apa Bu? Ada 2, Pak. Yang pertama itu pengenalan sel. Iya. Kemudian yang kedua, saya peserta didik dan mampu mengoperasikan mikroskop cahaya yang ada di sekolah kita, Pak. Iya. Tujuannya ada 2. Yang pertama tadi siswa mengetahui tentang sel, dan yang kedua siswa dapat menggunakan mikroskop ya. Nah, dari 2 tujuan pembelajaran tadi menurut Ibu kira-kira tujuan pembelajaran yang nomor berapa yang menjadi fokus atau prioritas pengembangan Ibu nanti ketika di kelas nanti, yang menjadi fokus atau yang nomor satunya Bu? Ya. Hari ini, Pak, ya? Iya. Kalau hari ini saya fokus di tujuan pembelajaran yang kedua, Pak. Mampu mengoperasikan mikroskop sederhana. Dari pengenalan mikroskop itu sendiri, bagaimana cara menggunakannya. Saya berharap dari menggunakannya nanti mereka bisa mengoperasikan untuk mencari sel-sel tumbuhan, ya, gitu-gitu. Oh iya, ya tepat sekali Bu ya. Artinya anak diperkenalkan dulu dengan mikroskop, nanti bisa menggunakan, baru nanti bisa mengamati dengan mikroskop tersebut Bu ya. Saya berarti. Di pertemuan kedua berarti itu Bu ya nanti. Kalau sel, ya. Iya. Kalau Oke. sekarang, Ya, terima kasih Bu. Mudah-mudahan nanti bisa dikembangkan dengan baik. Ibu Yuli, dari tujuan pembelajaran dan menjadi prioritas pengembangan Ibu tadi sudah Ibu sampaikan. Nah, kira-kira untuk melakukan itu apa strategi yang nanti akan Ibu jalani di kelas agar pembelajaran nanti dapat berjalan dengan baik? kalau strategi saya, Pak, macam-macam. Kalau Iya. bisa campur lah, Pak. Saya menggunakan ada media, ada kayak teknologinya kalau nanti mumpuni gitu lah, Pak. Kemudian saya juga pakai gaming nanti untuk latihan mereka. Kemudian saya menggunakan pendekatan diferensiasi, Pak, dalam untuk pelajaran hari ini. Jadi strateginya banyak Bu ya. Ya tidak apa-apa. Itu adalah upaya Ibu ya, dari tadi menggunakan media dengan baik, kemudian menggunakan alat pembelajaran yang fokus kalau nanti itu kita aman Bu ya. Iya, Pak. Dan yang terakhir Ibu menggunakan aplikasi pembelajaran ya. Permainan pembelajaran atau apa Bu? Berupa apa? Quizis. Oh iya, bagus sekali Bu ya. Nah, dari tadi sudah sama-sama kita saya mengetahui tujuan pembelajaran, kemudian aspek pengembangan yang akan Ibu kembangkan nanti, yaitu pengenalan mikroskop dan strategi. Nah, kira-kira dari pelaksanaan pembelajaran tadi, bagaimana cara Ibu mengukur keberhasilan siswa gitu? Bagaimana cara Ibu nantinya bisa mengukur keberhasilan siswa setelah Ibu membersama siswa di dalam kelas nanti? Mungkin kalau mengukur keberhasilan saya mungkin lewat latihan-latihan yang akan saya berikan nanti, Pak. Kemudian praktik cara menggunakan mikroskop itu sendiri, mereka melakukan menggunakan, nanti ada kayak rubrik gitu, saya lihat anak ini sudah bisa atau belum, kita ada rubriknya. Oh gitu. Artinya Secara dari formatif iya. ada formatif nanti di akhirnya. Oke. Jadi Ibu dapat melihat nanti dari hasil asesmen formatif ya, ketika pembelajaran sedang berlangsung tadi Ibu bisa anak menggunakan mikroskop ya, bisa menjawab soal-soal gitu ya. Dan nanti di kegiatan asesmen formatif ketika nanti pembelajaran sudah selesai gitu ya. Oke. Baik Ibu, kira-kira Ibu optimis nggak dengan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan nanti? Kalau optimis sih, Pak. Ya harus Bu ya. Nggak tahu kan. Ya.
Kemudian Bu Yuli, kalau boleh saya, mohon maaf Bu Yuli, kalau boleh kita buat rentangan skala 1 sampai 10, kira-kira keoptimisan Ibu itu berada di angka berapa? Optimisnya masih sedikit sih Pak, karena nggak tahu nanti Di angka 1, 2, 3, 4, 10, kita berapa Bu? melihat persiapan saya. Kalau 5 lebih, tapi kalau 8 kurang pede Pak. Jadi 6 sampai 7 mungkin. Itu sudah cukup baik ya. Baik Bu, kegiatan observasi ini tadi sudah sama-sama saya melihat modul ajar Ibu. Ini ada bahan bacaan, kemudian juga rubrik penilaian, dan LKPD ini sudah include di modul ajar Ibu. Terima kasih ya. Kemudian Ibu sudah menyampaikan dan berikan pembelajaran, strategi dan sebagainya. Saya kira itu sudah cukup. Ibu sudah siap ke kelas? Oke, sebelumnya kita salaman dulu. Semoga sukses Bu ya. Ya. Silakan Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya? Baik. Semangat belajar pagi ini? Masih. Kita akan belajar, tapi sebelum belajar kita ada baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang sel dan mikroskop. Oke. Di sini kelas 7 kemarin sudah Ibu bahas sedikit-sedikit tentang sel, apa itu sel, apa itu mikroskop. Sudah. Apa itu sel? Ada yang tahu? Beri tangan, silakan. Ada yang tahu? Mikroskop, ada yang tahu? Gak apa-apa. Yang di depan kalian di sini, ada yang tahu apa namanya? Oh, tunjuk tangan dong. Mikroskop. Dan yang di depan kalian ini adalah mikroskop. Nanti kita mempelajari bagian-bagiannya yang ada di mikroskop. Nah, nanti Ibu bagi kelompoknya. Nah, setiap kelompok terdiri dari 4 atau 3 orang. Semuanya harus ngomong. Nggak harus ketua kelompoknya yang ngomong. Semuanya harus aktif. Misal si Fahmi yang tahu, oke, si Fahmi yang ngomong, tapi si Fadil sekelompok dengan Fahmi, tapi Fahmi tidak tahu, tapi Fadil tahu, boleh Fadil yang ngomong. Itu kesepakatan awal kita. Bisa diterima? Oke. Kesepakatan yang kedua, nanti kalau temannya yang maju, yang lain menyimak. Jangan main-main sendiri, ngobrol, biar kita saling paham. Kesepakatan 2 bisa diterima? Kesepakatan ketiga, nanti kalau Ibu menjelaskan dikit-dikit ada hal yang tidak dimengerti, bertanya. Sampai sini paham? Oke, di depan kalian ada mikroskop. Ada yang tahu ini jenis mikroskop apa? Ini jenis mikroskop, namanya mikroskop cahaya. Kenapa dia jenis mikroskop cahaya? Karena dia ngambil cahayanya itu dari cahaya matahari, masih manual. Ada mikroskop binokuler yang pencahayaannya dari listrik, dicolokkan ke listrik, dia langsung nampak, pengamatannya langsung jelas. Tapi kalau mikroskop ini kita membutuhkan cahaya matahari, sumber cahaya yang dipantulkan nanti melalui apa ini? Cermin, betul. Melalui cermin, nanti cerminnya nanti masuk ke dalam ini, nanti ada sebuah benda yang kita amati. Paham? Oke. Dari Ibu kasih sebuah bacaan. Kita bagi kelompok dulu atau gimana ya? Bagi kelompok dulu. Coba berhitung dari Rena. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tiga pertama berkelompok, 4 sampai 6 berkelompok, 7 sampai 9 berkelompok, 10 sampai 12 berkelompok. Agak misah antara teman dan temannya lagi. Kelompok 1 mana? Oke, sini. Kelompok 2. Kelompok 2. Oke, kelompok 3.
untuk mengatur fokus dapat dinilai Dinaik dan diturunkan. Oke, dinaik, diturunkan. Oke, yang selanjutnya. Pemutar kasar itu nih, yang besarnya atau nama lainnya makrometer skrup. Lihat, yang jauh yang rombongan si Fitra ini pemutar kasar yang gede, pemutar halusnya yang kecil. Gunanya apa? Yang pemutar kasar. untuk melihat Siapa yang tahu, tunjuk tangan. Pemutar kasarnya untuk apa? Tunjuk tangan. Bu, Oke, yang tahu. untuk melihat lebih jelas Bu. Untuk melihat yang lebih jelas, ada yang lain? Oke, kalau pemutar kasarnya ini untuk mencari bayangannya dulu, siluetnya. Oke, ini ada sebuah benda, misalnya di sini ada, misal ini ada namanya kaca preparat. Di tengah-tengahnya ini ada objeknya yang harus kita teliti. Kebetulan di sini namanya batang nikotil. Nah, kaca preparatnya segi 4 ini, yang objeknya itu yang kecil, kalau bisa lihat nih, boleh di share ke temannya. Yang tengah-tengah itu objeknya yang warna biru, dikelilingin biar sama-sama tahu. Jangan sampai pecah ya, biar kita modal. Dah, sudah paham? Ini namanya kaca preparat, yang di tengahnya itu adalah objek yang akan kita amati. Bagaimana kita melihat itu? Nampak tidak strukturnya di dalam? Pakai mata? Tidak. Kita akan memperjelas menggunakan mikroskop. Ada pemutar kasar mencari bayangannya dulu. Misal, bayangan si tubuhnya Fahmi itu gimana sih? Kecilkah, gendutkah? Nah, itu kita nyarinya pakai bayangan yang pemutar kasar. Mempertajamnya, matanya yang mana sih? Hidungnya mancung atau enggak, itu pemutar halus fokusnya. Oke? Sampai sini paham? Kita lanjut, bagian selanjutnya ada apa? Lengan mikroskop. Pemutar halus tadi untuk memfokuskan bayangan atau mempertajamkan bayangan yang sudah didapat oleh pemutar kasar. Ada lagi selanjutnya? Lengan mikroskop di bagian ini. Kita lihat. Nah, jadi nanti saja. Lanjut kita bagian-bagian selanjutnya. Preparat. Meja preparat itu yang ini. Tempat meletakkan si objek yang akan kita teliti tadi. Oke, ditaruh di sini. Kemudian dijepit. Agar apa tidak dijepit? Agar apa dijepit objeknya? Biar enggak geser. Jadi kita fokus, kita enggak megang-megang ini lagi, kita fokus mencari bayangan dan objek yang akan kita amati. Selanjutnya ada baru skrup yang mana? Yang mana tujuh? Oke, apa fungsinya? Apa? Bisa naik, turun. Selanjutnya ada revolver, seharusnya di bawah ini. Di bawah, nah ini ada revolvernya. Cuman ada ini, itu untuk mengatur
objektif itu menggunakan revolver. Ada lagi? Bagian-bagian selanjutnya? Lensa objektif. Lensa objektif itu yang tadi yang ini pasang. Oke, berbagai macam ukuran. Ada 10 ukuran, ada 40 ukuran, ada 4 kali ukuran, ada 5 kali ukuran dan sebagainya. Ada lagi? Kaki mikroskop. Apa? Kaki mikroskop. Kaki mikroskop yang mana, Fitra? Yang bawah. coba ibu di sini. Maju. Yang mana? Yang paling bawah. Fungsinya untuk apa? Silakan duduk kita. Fungsinya untuk apa? Ada yang tahu tunjuk tangan? Rani? Fungsi kaki mikroskop untuk apa? Tria? Apa? Adit? Fungsinya untuk apa? Bisa tegak. Sebagai penyangga bagian mikroskop yang berada di atasnya. Agar apa? Agar dia kalau misal kakinya bulat, apa yang terjadi pada mikroskop? Jatuh-jatuh, guling-guling kan? Tapi kalau kakinya kokoh, tegak, jadi kita pengamatannya sangat baik. Oke, sampai sini paham? Ada yang ingin ditanyakan sampai sini bagian-bagiannya? Cukup? Oke, di sini kelompok 1 akan mengamati batang dikotil. Hasilnya nanti difoto ya, sudah diamati difoto. Kemudian batang monokotil. Yang penting objeknya tidak pecah. Kelompok 2 itu daun monokotil. Kelompok 3 daun dikotil. Sampai Fitra. Kurang 1 rombongan elo. Rombongan elo. Baca ini baca. Siapa yang mau nyoba duluan? Nah, sebelum mencoba, ibu akan ngajarin gimana cara memindahkan dan memegang mikroskop. Oke, perhatikan semuanya di sini sebelum kita kan biasanya nggak mungkin kayak gini kan, nanti jauh banget. Jadi memindahkannya itu ada caranya. Tangan kanan itu memegang si lengannya, oke, kayak gini. Tangan kiri itu menopang yang bawah. Jadi dipindahkanlah, nanti ditaruh di mana yang kalian ingin amati. Itu. Paham? Tangan kanannya di mana? Lengan. Tangan kirinya? Ada yang mau coba? Coba. Ayo, Chandra, silakan maju. Tadi kayaknya mau gerak, yuk. Tangan lengannya di mana? Tangan kirinya di mana? Ini tadi sudah dipukasi belum objeknya? Tangan lengannya di mana? Oke, tangan kirinya. Oke, kayak gitu ya. Bisa dipahami? Pindahkan, coba pindahkan kemana? Pindahkan. Batang monokotil sudah ada yang dapat batang monokotil? Batang dikotil sudah ada? Daun dikotil. Daun ya. Daun monokotil ada? Daun monokotil? Akar dikotil? Akar dikotil ada teh? Ini pengamatan akar dikotil. Silakan. Yang mau nyoba pertama kali siapa? Nomor 1 duluan. Maju. Bawa kamera HP. Maju.
kecilnya tadi. Nampak bayangannya? Nampak. Dipertajam menggunakan yang kecil. Memutar yang kecil. Cahayanya jangan dimasukkan di cahaya di kacanya. Nah, gitu. Ya paham ya yang lain? Cahayanya itu dipantulkan di kacanya agar terlihat di atas. Lepas. Banyak. Rambut apa lagi? Pakai yang kayak gini lagi. Tiga lagi. Namanya kayak
Jangan goyang, goyang Abid. Nanti ada gilirannya, oke? Pena ibu aja ya, pinjam pena Bufel aja. Bufel, pinjam pena Bufel. Kasihan tuh Bufel. Aduh, itu pena. Ini ada pertanyaan sampai sini, objeknya bisa dikumpul di ke depan. Tolong. Objeknya dikumpul nanti cari di mana. Yang lain ada baru 3 orang yang ngumpul, 2 kelompok lagi. Sudah? Punya Fitra di depan sini ya? Ada pertanyaan, silakan bertanya sama ibu ya. Bagian-bagiannya aja dicatat. Sudah ada yang sudah? Silakan kumpul 1 orang, nggak apa-apa. Dan mempresentasikannya ke depan. Kelompok tadi sudah selesai. Kelompok 1 kelompok lagi untuk mempresentasikan. Bu, ini gambarnya dibuat ya, Bu? Gambarnya dibuat. Kakinya yang lagi 1 kelompok lagi biar presentasi ke depan. Ada pertanyaan? Udah 1 kelompok lagi.
kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan sel batang dikotil. Sel batang dikotil. Ada apa aja di dalamnya? Epidermis, sama ada epidermis, kemudian korteks, floem, xilem, kambium, empullus. Ada lagi? Ada. Itu saja yang akan saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rata-rata sel itu ada bagian terluar namanya epidermis untuk pelindung sel yang ada di dalamnya. Kemudian ada xilem, ada floem. Pastinya itu. Ya Kak? Kelompok si Rani ada xilem floemnya di dalam? Enggak? Yakin? Ada. Kelompok Fitra? Xilem floemnya ada? Tidak. Yakin? Yakin. Dapat sel apa? Sel daun dikotil. Yakin? Gambarnya lihat. Kelompok si ini ada sini maju. Si kelompok si Kamal ada dikotil monokotilnya. Dikotil monokotil dan floemnya. Ya, namanya beda. Berarti ini udah berhenti. Oke. Ada lagi? Ada. Berarti secara garis besar di sel itu ada namanya pelindungnya, ada berkas pengangkutnya namanya xilem dan floem. Tapi hari ini kita membahas tentang mikroskop. Sampai sini ada pertanyaan tentang mikroskop sebelum Ibu kasih tugas atau semacam soal tentang mikroskop. Kita sama-sama lihat Chandra. Perhati dulu. Yang dari atas apa namanya? Lensa ular. Kemudian Tabung mikroskop. kemudian Pemutar kasar. Pemutar halus. yang muter-muter. Yang muter-muter. Reflektor. Yang kemudian ini. Lensa objektif. Kemudian ini. Penjepit preparat. Ini. Meja preparat. Ini. Yang bawah lah. Yang paling bawah. Kaki mikroskop. Lengan mikroskop. Fungsi-fungsinya paham? Jelas di konteks tersebut? Oke, bawa HP semuanya. Nah, di sini Ibu ada namanya quizzes. Nanti kalian ngerjainnya satu orang satu. Kalau siapa di sini nggak bawa HP? Ada lagi? Nggak bawa HP, nggak bawa HP, yang nggak bawa HP. Bawa. Aku izin nih ngambil. Nah, silakan keluar. Siapa lagi yang nggak bawa HP? Yanto bergabung dengan kami. Ini di scan. Oke, scan. Tulis nama kelompok, nama kamu, kemudian jangan dimulai dulu, oke? Nomornya tidak ada. Boleh juga. Ayo Fitri. Kelompok Rena memimpin lagi. Apa tuh?
kelompok siapa yang memimpin? Salah satu kelompok Rena ya? Iya. Kelompok Chandra bisa menyanyi? Tidak bisa. Kalian mau ikut kami itu tadi bagian untuk mengatur banyak sedikitnya saya ya. Ada 11 soal. Kelompok Rena menyusul. Kasih Bu Vela. Yang sudah kasih tampilannya kasih ke Bu Vela. 1. Oke, game sudah habis. Tepuk tangan. Pemenangnya kelompok Chandra, ke nomor 2 kelompok Fadil, nomor 3 kelompok Rena. Tepuk tangan dulu kita semuanya. Gimana gamenya? Seru? Gimana perasaan kalian belajar hari ini? Apakah kalian berminat untuk mendalami pembelajaran biologi atau sel dengan menggunakan mikroskop? Bagaimana gamenya? Menggunakan kuisis seru? Siapa yang juara 1? Kami lah. Kelompok yang coba kelompok kami. Kelompok Fadil. Tepuk tangan. Kelompok 3 sih kelompok Rena. Minggu depan, oke? Fokus ke depan, minggu depan kita akan belajar tentang selnya, bukan lagi mikroskopnya. Apa itu epidermis tadi kita melihatkan, apa itu silem, apa itu floem. Sampai sini paham? Paham. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kalian dan bagi ibu juga. Dan ku akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada hadiah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Robot jajan dulu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, Pak Putri, dan juga salawat dan salam marilah kita senantiasa mengajarkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua mendapat manfaatnya. Ya, tidak mudah. Bapak Putri yang saya hormati dan Ibu Yuli, di sini tujuan saya, tujuan kita di sini adalah melakukan pasca observasi kemarin. Ibu Yuli sudah melakukan pembelajaran di tanggal 23 Oktober 2024 Yuli ya. Dan sebelumnya di sini izinkan saya memperkenalkan dulu Bu Yuli. Ini kebetulan kita kedatangan Pak PP, ini Pak Winarto SPD. Beliau guru di SMK Negeri 8 Nurul Jambi gitu ya. Dan ini Pak PP ini Bu Yuli Asmira, Pak PP. Ini beliau ini guru IPA di SMP Negeri 51 Nurul Jambi. Ya, dan saya sendiri Jani Albarkah, CGP angkatan 11. Gini Pak PP, adapun tujuan dari kegiatan kita pada hari ini Bu Yuli itu adalah melakukan mungkin tanya-tanya jawab nih Bu Yuli pasca kegiatan pembelajaran yang Bu Yuli lakukan pada tanggal 23 kemarin Bu Yuli ya. Artinya di sini tujuannya adalah bukan untuk menilai Bu Yuli, tapi ini tujuan kegiatan ini adalah kita sama-sama merefleksi dari hasil kegiatan pembelajaran yang sudah Ibu Yuli lakukan. Ya. Bersedia Ibu Yuli? Saya tanya-tanya. Ya. Baik, Pak PP izin. Di sini sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Ibu Yuli pada tanggal 23 kemarin sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran
cerita sedikit sama saya apa yang Ibu rasakan ketika pada saat itu melakukan pembelajaran lebih kurang 2 jam. Jadi dalam pembelajaran 2 jam itu saya merasa kurang optimal karena salah satunya listrik, keadaan listrik di sekolah Iya. kita Pak, saat itu pas saya ngajar itu kadang-kadang mati, jadi saya tidak memaksimalkan fokus yang ada. Kemudian saya kurang memaksimalkan kayak pembagian kelompoknya itu harusnya pakai game Kak, atau gimana biar lebih sedikit Pak, Iya. menurut saya. Oh jadi intinya Ibu Yuli merasa kurang optimal atau kurang puas gitu ya? Ya tidak apa-apa Bu, mudah-mudahan nanti ke depannya bisa lebih optimal dan Ibu bisa lebih puas lagi ketika melaksanakan pembelajaran. Baik Ibu, itu semua saya melihat tercermin dari catatan-catatan yang sudah saya buat. Ini lebih kurang ada 78 catatan. Itu sudah cukup baik, gitu kan? Artinya itu menjadi sebuah kendala teknis saja, Bu ya. Oke, baik, terima kasih Bu. Selanjutnya Ibu Yuli, menurut Ibu kedepannya nanti pengembangan apa yang akan Ibu lakukan? Misalnya kemarin pembelajaran terkait penggunaan mikroskop untuk mendeteksi sel ya. Mungkin pengembangannya berupa materi atau metode atau strategi mungkin Bu kedepannya. Menurut Ibu apa yang akan Ibu lakukan? Mungkin strategi pembelajaran itu Kak, pakai model-model pembelajaran itu ada games-gamesnya, kemudian memaksimalkan alat membantu pembelajaran. Iya. Jadi Ibu lebih mengarah kepada mengembangkan strateginya Bu ya, seperti penggunaan apa tadi Bu, game pembelajaran, kemudian alat-alat peraganya itu lebih dimaksimalkan lagi ya. Baik, bagus sekali Bu. Di sini Bu, untuk kemarin di kegiatan pra observasi ya kan, saya sempat bertanya Bu, itu kan ada skala 1 sampai 10 dan kalau saya tidak lupa kemarin Ibu mengatakan pembelajaran tingkat keyakinan Ibu itu berada di angka 6 sampai 7. Kalau kemarin itu setelah pembelajaran tingkat keyakinan Ibu atau kepuasan Ibu berada di angka berapa? Karena beberapa kendala yang tidak bisa saya optimalkan dalam pembelajaran Pak, saya PD-nya 7 saja Pak. Oh 7 saja. Oke, tidak apa-apa Bu. Ya, mudah-mudahan nanti kedepannya bisa lebih baik lagi ya Bu ya. Belajar terus. Iya, ya betul itu. Bu Yuli, kemudian di sini ini terkait dengan rencana tindak lanjut Ibu ke depan. Ya. Ini masih ada kaitannya tadi dengan pertanyaan saya sebelumnya. Kira-kira nanti berkira-kira ya strategi ataupun metode apa nanti yang akan Ibu gunakan ke depannya agar pembelajaran kemarin yang menurut Ibu itu belum maksimal ataupun belum memuaskan hati Ibu gitu. Artinya mungkin perlu untuk pengembangan strategi atau metode yang bagaimana yang menurut Ibu nantinya yang bisa menjawab semua yang menurut Ibu tadi kurang gitu. Karena Ibu ke depannya. Kalau saya sih memaksimalkan semuanya dari model pembelajarannya sendiri disesuaikan dengan materi yang akan saya sampaikan kepada murid, kemudian lebih persiapannya lebih matang lagi dari sebelum masuk ke kelas, kemudian menggunakan media alat baru yang terkini, menggunakan alat kita itu games ya, sekarang banyak ya Pak ya. Ya, itu Pak. Mungkin itu. Oh, berarti Ibu ke depannya ingin meningkatkan strategi ataupun teknik atau dan metode agar pembelajarannya yang ke depannya itu lebih baik lagi gitu ya. Lebih berdiferensiasi. Ya, nah itu sekarang lanjutan dulu. Artinya di sini Ibu dari mulai persiapan pembelajaran ini membuat rencana sampai nanti menyiapkan media dan alat agama tentunya Bu ya sampai ke pelaksanaannya. Memang Ibu siapkan dan Ibu rencanakan ya. Baik, terima kasih Ibu Yuli. Nah kira-kira
dari nggak bukan kira Bu ya, artinya di sini dari strategi atau metode ibu yang ke depan akan ibu lakukan itu kapan nanti ibu akan menindaklanjutinya, dan boleh nanti saya kembali mengobservasi ibu gitu ya. Nah, kapan Bu? Minggu depan atau ketika pembelajaran IPA ya? Ya, ketika pembelajaran IPA dan aku sebelum masuk. Ya, nah, insya Allah Bu ya, jadi minggu depan Bu ya. Oke. Itu terkait rencana tindak lanjut, mudah-mudahan ibu dapat melaksanakan dengan baik. Baik. Dari kegiatan pembelajaran kemarin yang ibu lakukan di kurang 3 minggu kemarin itu, kira menurut ibu perlu nggak ibu apa kira-kira dukungan yang ibu butuhkan gitu, agar kedepannya nanti pembelajaran ibu itu dapat lebih baik lagi. Dukungan yang diperlukan. Dukungan mungkin referensi-referensi dari YouTube. Saya lihat lagi, nyari lagi bagaimana jadi guru yang baik dan benar. Saya merasa kayak kurang jadi guru yang baik dan benar dan pasti belajar. Kemudian pelatihan-pelatihan sesimpel dasar menjadi PD di depan anak itu saya kurang. Kemudian diskusi lebih ke lanjut lagi sama rekan sejawat gitu Pak. Artinya Memaksimalkan PNN yang ada. oh iya, artinya ibu mencari dukungan secara internal dalam diri Bu ya, artinya berupaya sendiri, kemudian dari eksternalnya itu berkolaborasi dengan rekan sejawat ya, mengikuti kegiatan pelatihan di PMM dengan Bu. Nah itu luar biasa Bu, ya, semangat Bu ya. Ya, jadi terima kasih sekali lagi Bu Yuli atas pembelajaran yang sangat baik yang sudah ditampilkan 3 minggu kemarin. Nah, di sini sekali lagi saya Pak DP bukan bermaksud untuk melihat ataupun menilai dari penampilan Ibu Yuli kegiatan pasca ini. Kita tidak sama-sama merefleksi akan nanti pengembangan ke depannya terhadap praktek pembelajaran yang lebih baik dan benar. Ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bu Yuli, mudah-mudahan Ibu Yuli tetap sehat, semangat dalam membersamai anak-anak kita, dan pembelajaran nanti dapat berlangsung dengan sesuai dengan apa yang diinginkan. Sekali lagi terima kasih Bu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Jani yang telah melakukan kegiatan pasca observasi. Dan juga terima kasih kepada Bu Yuli, salam kenal Bu ya. Dari daftar saya Bu dari Sekarang Kabupaten Jambi. Dan harapan saya ketika Ibu sudah melakukan kegiatan pra observasi sama pasca, kedepannya pembelajaran yang berdiferensiasi ini bisa diterapkan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa diserap oleh siswanya. Nah, jadi Bapak Jani terkait dengan kegiatan apa pasca tadi, sesuai dengan yang sudah Bapak lakukan, bahwa alhamdulillah Pak, sesuai dengan catatan yang saya catat di sini, kegiatan pasca tadi dapat berjalan dengan baik. Dimana tadi Bapak yang pertama menyampaikan tujuan dari kegiatan kita ya di awal, kemudian Bapak juga menanyakan gimana Ibu perasaan setelah melakukan kegiatan observasi ya, itu sudah Bapak tanyakan, dan lanjut Bapak mengidentifikasi permasalahan atau permasalahan yang ada di jadi permasalahannya kayaknya di listrik Bu ya. Kita sudah mempersiapkan semuanya, tiba-tiba pas hari itu listrik mati. Nah, tadi Bapak juga menanyakan tingkat keberhasilan skala dari 0 sampai 10, tadi Bapak tanyakan. Tetapi kata-kata kira-kira, nah itu kalau digunakan jangan digunakan kembali terkait dengan kira-kira atau mungkin bisa dibuang. Langsung tanyakan saja berapa skala keberhasilan yang Ibu capai. Nah, kemudian Bapak juga